ngomongnya, Pak. Ya, jadi manajemen manajemen tenaga kerja ini ternyata juga perlu ilmu juga. Jadi banyak pengalaman lah. Kalau ada sedikit kekeliruan atau sedikit kekurangan ya wajar-wajar saja. Iya, betul, betul, Satu betul. misal gorengnya kegosongan sidik, penggorengan gosong, Ya, ya wes kita harus berapa? maklum dong. Iya. Kita harus maklum karena memang dia capek dari pagi sampai dengan siang. Capek juga. Makanya kalau ada seperti itu ya saya sudah sing wis gorengannya sing kegosongan itu diinggir ke wae. Kalau usah dikemas. Gitu. Pangan dewe. Ya, otomatisnya seperti itu, seperti itu. Jadi itu barangkali insya Allah untuk kelemahan sampai dengan saat ini sudah bisa teratasi. Alhamdulillah. Ya, untuk yang lain-lain ya Kalau berjalan apa adanya. tenaga kerja berapa Pak sekarang? Saya ada pengoreng 2, packaging 2, pengiris 1, ya ada 5 lah. Insya Allah. Ini secara nggak langsung mengangkat Iya, lapangan betul, kerja, betul, betul. membuka lapangan kerja. Bahkan di saya ini tenaga kerja itu malah ngantri, Tenaga kerja Pak Andri. ngantri. Jadi tetangga itu ada yang kerja di pihak lain gitu, karena ketidakcocokan dalam segala hal yang Iya. satu masalah ngomongnya tadi, ya dia keluar, nggak mau kerja di tempat lain. Pak, Om Yun atau Pak Yun, aku nek dikersakne goreng bisa, di satu bisa dia ngantrinya seperti itu. Terutama pada saat-saat bulan puasa itu pasti saya tambah penggorengnya jadi 3 atau 4 orang. Karena ini salah satu buruan oleh-oleh. Iya, betul. Kalau kita pulang kampung gitu, saya lihat prima rasa lagi, prima rasa lagi. Di mana-mana kok ketemunya prima rasa lagi. Ada cerita, Mbak. Ada cerita. Gimana Pak ceritanya? Cerita. Boleh dong sharing ke kita ya? SMK SMA 2 Ngawi itu ada kegiatan di rumah makan Noto Sumar. Kegiatannya adalah Basar Education. Waktu menjelang akhir tahun, akhir pelajaran ya, yang undang beberapa universitas di sekitar Jawa Timur untuk basar di Noto Suman sana. Nah, panitia dari SMA 2 itu kasih oleh-olehnya keripik tempe prima rasa. Oh, iya. Termasuk pada saat open, ada saat pembukaan, Pak Bupati Rawu, Wakil Bupati Rawu, anggota Dewan ada yang Rawu, itu oleh-olehnya keripik tempe prima rasa. Nah, selang seminggu setelah itu, di SMK 2 Ngawi, ya, ada kegiatan yang namanya Pekan Budaya. Baik. Ketoprak selama 1 minggu itu. Oh, saya tahu itu, Pak. Nah, saat pembukaan, ngerawuh nih Pak Bupati, ngerawuh nih Pak Wakil Bupati, ngerawuh nih anggota Dewan. Oleh-olehnya keripik tempe prima rasa lagi. Nah, ternyata ada celetukan dari salah satu pejabat yang didapatkan oleh keripik tempe itu. Minggu yang lalu di Noto Suman dapatnya keripik tempe prima rasa. Di SMK sini dapatnya keripik tempe prima rasa. Iki janjane prima rasa ki sapa to? Gitu. Iya, saya sampai heran. Ini siapa ini? Ini kenapa barang selalu ada? Saya penasaran. Kamu punya pintu kemana saja? Ya, alhamdulillah. Jadi gini Mbak, memang kebetulan saya diberikan semacam satu kemampuan untuk berbicara. Alhamdulillah. Di awal-awal saya ngangkat usaha ini, saya seringkali mendapatkan semacam satu kesempatan untuk ikut di kegiatan sosialisasi, apakah sosialisasi perbankan, apakah pelatihan-pelatihan dari usaha mikro dari dinas koperasi, atau kegiatan apa aja yang ada di Ngawi. Begitu ya Pak? Ya. Nah, di satu event itu biasanya pasti ada yang namanya sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab itu saya pasti menggunakan waktu itu dan saya selalu tunjuk jari. Ya. Walaupun di sini itu belum ada aku arep takon opo. Pokoknya tunjuk jari dulu aja. Ya. Nah, ini buat adik-adik juga bisa bisa digunakan untuk ilmu. Nah, setelah tiba waktunya saya harus berdiri dan saya dipanggil untuk ke depan untuk bertanya itu, pasti ada pertanyaan dari panitia atau dari moderator. Silakan Bapak dikenalkan namanya siapa, alamatnya mana, kegiatan usahanya apa.
Pasti. Ya, di yang ketiga ini, di kegiatan usaha apa itu saya tekankan. Saya sampaikan nama saya Yunanto Triatmoko, rumah saya Cupo, saya punya kegiatan kecil di rumah yaitu membuat usaha keripik tempe. Dan keripik tempe saya ini saya beri nama keripik tempe dengan label Prima Rasa. Mengapa Prima Rasa saya pilih? Karena memang saya berharap bahwa keripik tempe Prima Rasa ini betul-betul rasanya prima. Luar biasa. Saya tekankan betul-betul rasanya prima. Oke, kalau nggak percaya silakan datang ke rumah. Jadi secara nggak langsung jadi momentum buat jualan. Kalau di situ hadir 80 orang, 50 orang, saya punya keyakinan bahwa dari sekian banyak orang yang hadir dan mendengarkan saya ngomong, itu pasti dia akan ada yang ingin membuktikan. Betul. Seenak apa sih? Seenak apa sih? Bener nggak omongannya Yunanto? Kecantol kan akhirnya kapok mereka ya kan. Ini satu pack nggak cukup ya. Alhamdulillah kecenderungan Mbak kalau makan keripik tempe Prima Rasa ini katanya mereka tidak mau berhenti. Oh iya. Tidak mau berhenti. Tapi nanti kita coba aja yang keripik tempe rasa pedas ini. Oke, boleh. Terus kalau boleh tahu ya Pak ya, ini kan pakai bahan dasarnya pasti tempe ya. Iya. Ini tempe yang ada di pasaran atau tempenya sendiri khusus? Tempe mentahnya khusus. Karena tidak semua tempe layak ya Pak. Bisa diiris dengan tipis. Tidak bisa diiris dengan tipis sehingga kita harus punya tempe bahannya itu yang betul-betul teksturnya bagus. Teksturnya adalah keras. Jadi kalau diiris tidak patah, tidak brodoli, atau tidak lubang-lubang. Dia tidak ambiar, tidak lubang-lubang gitu. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini saya dapatkan pelanggan tempe mentahnya itu ada 3. 3 itu pun saya pasti ada kriterianya, maksudnya yang satu siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa. Sehingga begitu yang satu ini tidak bisa atau tidak jualan atau barangnya habis, saya ambil yang kedua. Dan kualitasnya hampir sama. Gitu. Karena kan selama ini produk UMKM Pak, yang seperti dikeluhkan oleh customer. Iya. Rasanya nggak standar. Iya. Dalam artian hari ini keripik tempenya enak, nanti bulan depan sudah berubah rasa, sudah tengi. Tapi kalau dikomplain, oh enggak tengi. Justru yang susah itu adalah isinya ya Pak ya. Gimana? Quality control yang susah ya. Iya. Tapi kalau yang saya punya, untuk resep adonan itu yang pengen tetap nyonya saya. Resep rahasia soalnya. Iya. Ya sebetulnya nggak rahasia juga sih Mbak. Karena penggoreng saya tahu apa aja yang harus, bumbunya apa aja dia tahu. Oke. Ada. Jadi tidak terlalu tertutup saya. Bahkan pada saat-saat saya diundang oleh teman-teman dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Ngawi untuk menjadi narasumber pembuatan olahan makanan berbasis kedelai, membuat keripik tempe katakanlah, saya itu tidak menyembunyikan resep saya. Karena pada intinya apa? Pada intinya setiap tangan ini berbeda. Punya bawa rezeki masing-masing. Ya, berbeda. Untuk membuat rasa sama dengan yang saya punya, walaupun resepnya sama, saya yakin tidak bisa. Oke. Tadi Pak Yunanto dan keripik tempe Prima Rasa. Nah, sekarang saya mau bicara hal lain. Ini saya baca di CV-nya Pak Yunanto. Ini beliau bisa dibilang nggak punya capek ya. Saya baca ini beliau adalah Ketua AMN, Asosiasi Makanan Minuman Ngawi, dan juga Ketua APMINA, Asosiasi Pengusaha Mikrousaha Ngawi. Itu nggak capek Pak? Enggak juga sih sebetulnya, karena kita melakukannya dengan enjoy, melakukannya dengan senang. Jadi kita bertemu dengan teman, dengan pengurus, dengan anggota itu senang sekali. Jadi karena kesenangan itu, karena rasa senang itu, karena enjoy itu akhirnya capek-capeknya hilang. Walaupun sampai di rumah biasanya kalau waktu saya dipakai untuk kegiatan organisasi kayak gini, sampai di rumah nyonya itu teriak-teriak. Wis, metu terus. Gak boleh, gak kena Mulia, gak usah milih sisaan turun juga. Oh gitu. Nah, ini kan saya melihat sepak terjangnya Pak Yunan kan
bukan bayi kemarin sore, nggak seperti saya yang apa sih saya ini kelihatan masa bayi dengan bayi saya dibandingkan Pak Yunan ya, jadi gitu dibimbing. Menurut Bapak, apa makna menjadi seorang pemimpin dalam usaha dan organisasi, baik memimpin Prima Rasa dan memimpin organisasi, kedua organisasi yang besar di Ngawi? Maknanya apa sebagai pemimpin itu, bagaimana? Dan kenapa mau ditunjuk sebagai pemimpin? Siap. Ini juga pertanyaan yang susah dijawab ini. Karena maknanya di hati soalnya gitu. Gitu ya Pak ya? Jadi pertama mengapa saya seperti ini, jadi banyak kegiatan atau banyak organisasi yang kita ikutin, semuanya tetap berangkat dari Prima Rasa, Mbak. Iya. Jadi dekade tahun 2019-2018 yang lalu itu, sebelum saya bergabung di AMN, saya ini sudah menjadi suppliernya Hotel Aston Madiun Prima Rasa. Wih, tepuk tangan dong. Supplier untuk keripik tempe. Keripik tempenya masuk Aston. Jadi keripik tempe ini tahun 2017-2018 masuk di Hotel Aston Madiun dengan kemasan kecil-kecil setengah onan atau 50 gram. Itu digunakan snack untuk temen atau welcome drinknya tamu di hotel. Oh, berarti yang di depan itu ya, di lobi itu? Bukan, Mbak, di kamar. Oh, malah di kamar. Oh, malah di kamar, bukan di lobi loh. Dengan brem coklat dari Madiun. Kan biasanya kalau masuk di kamar hotel mesti ada kopi, teh, snack gitu. Nah, ya. Alhamdulillah tahun 2017 lah. 2017-18 saya bergabung di sana dan dipercaya menjadi supplier di Hotel Aston Madiun. Nah, waktu itu saya pamer kepada Pak Kepala Dinas Koperasi Ngawi. Insya Allah Pak almarhum Bapak Budiono. Ini loh Pak, keripik tempe saya, tak kasih label kecil di pojok itu. Keripik tempe, nggak pakai nama Prima Rasa, tapi langsung labelnya, stikernya Hotel Aston Madiun. Jadi maklon ya Pak ya? Maklon. Iya, mau nggak mau seperti itu. Tapi kan yang penting cuan Pak. Iya. Karena saya nggak menjual cap. Saya nggak jual label, saya menjual keripik tempe. Saya jual rasa. Iya. Ini. Jadi banyak pengalaman. Ya, pengalaman orang-orang yang lain di luar saya ya. Kadang-kadang itu diminta keripik tempe tanpa cap, dia nggak mau. Idealisnya terlalu tinggi. Memangnya ibu atau bapak ini jualan cap atau jualan keripik tempe? Gitu. Saya di Hotel Aston itu berjalan hampir 2 tahun. Berarti sampai awal pandemi? Ya, betul. Wow. Jadi dari hasil itu setiap bulannya saya itu bisa support ke sana itu hampir 80 kilo setiap bulannya. Luar biasa, banyak loh. Itu berarti setiap minggu nge-supply? Setiap 2 minggu sekali. Jadi awet ya Pak sekali ya? Saya supply itu kurang lebih sekitar 40 kilo itu. 40 kilo itu kalau dikemas setengah onan, itu ada ketemu sekitar 800 PCS. Jadi ngemasnya ya nengkluk Mbak, nengkluk gitu. Tapi kan duitnya nggak berhenti Pak, duitnya juga nengkluk, kalau ambil mulu gitu. Dan alhamdulillah hasil dari itu saya bisa apa ya istilahnya itu bisa memperbaharui kendaraan operasional saya. Alhamdulillah, dari keripik tempe punya kendaraan operasional. Betul. Yang dulunya mobil tua dengan tahun 92, saya bisa naik sedikit menjadi mobil tua, masih tua juga, tapi tahunnya agak sedikit muda. Terus nanti diperbarui lagi. Nah, setelah saya pamerkan kepada Pak Budiono cerita tadi, Pak Kepala Dinas Koperasi tadi, akhirnya Pak Budiono itu mengundang teman-teman usaha mikro Ngawi untuk dibuat semacam satu organisasi namanya Organisasi Asosiasi Makanan Minuman Ngawi. Apmina itu ya? Bukan, yang AMN. Oh, AMN, ya. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2018. Oh, baik. Ya. Nah, di forumnya itu Pak Budi itu ketemu saya. Saya diem aja, tapi beliau tahu kalau ada saya. Terus gak usah repot-repot Mbak, itu bilang sama stafnya itu. Pemilihan pengurus ini sudah habis ketuaan itu Pak Yunantono Ibu. Tempe itu di Prima Rasa itu sampai di Hotel Aston. Dari bicara beliau itu akhirnya forum memang memilih saya menjadi ketua. Karena mungkin Pak Yunanto punya karisma. Enggak saya juga. Rasa. Enggak juga.